permasalahan hukum ini terkait dengan pemakai, tuduhannya sekarang menjadi pengedar. Iya kan? Sekarang ini menjadi pengedar. Jadi meningkat nih ceritanya. Sementara jejak digitalnya itu pemakai, ya. Berarti pembinaan, jadi sebagai warga binaan ini tidak berhasil. Itu menurut saya tidak berhasil. Kemudian kalau ada pembina yang tidak berhasil, masa dipertahankan? Justru inilah yang patut dipertanyakan. Nah, ya mudah-mudahan hal ini bisa dikaji lagi oleh tim kuasa hukumnya agar menjadi bahan, ya. Yang berikutnya nih ya, barang bukan barangnya dia. Kemudian barang itu katanya diedarkan. Diedarkan itu belum dibayar. Itu fakta. Jadi sidang itu ada di situ. Karena belum dibayar, terus bagaimana mendapatkan keuntungan? Iya kan? Kan ada itu yang bunyinya itu menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri, bagaimana mau untung? Sementara ini tidak untung gitu loh. Ini yang kita cerita tentang fakta, teman-teman. Jadi ada tiga hal. Menurut saya itu tiga hal itu penting sekali. Gitu. Kalau teman-teman mungkin ada pandangan lain boleh ya. Satu, dia adalah warga binaan. Dua, barang itu bukan barang miliknya. Yang ketiga, ya, dia tidak menguntungkan diri sendiri karena tidak untung sebenarnya. Ya, barang itu diberikan kepada ini dan belum ada pembayaran sama sekali itu. Nah, kalau teman-teman punya pandangan lain mungkin ya boleh lah ya. Kemudian ada informasi baru terkait dengan ibunya tuh bukan ibu kandung loh ya. Itu datang ke pengadilan menyampaikan bahwa sebenarnya Marjoni itu tidak jatuh cinta kepada Dokter Camelia. Wah, ini terus siapa yang selalu bilang dia bucin sama aku ya, berarti cinta bertepuk sebelah kaki gitu ya. Ya enggak? Cinta bertepuk sebelah kaki gitu. Ayunka, naik dulu Ayunka, kamu naik dulu sini. Ayo kita ngobrol-ngobrol tentang ini, tentang Amar Joni. Ya, siapa tahu nanti didengar sama pengacaranya ini ide-ide kita ini yang logis ya, Ide saya itu ide logis, teman-teman. Kalau teman-teman sepakat dengan saya, karena logis, bukan jelimet, bukan rumit, bukan sulit untuk dipahami, logis itu ide saya itu. Pertanyaannya, kok bisa di dalam tahanan, ya kan? Di dalam tahanan, mana Orin? Kok bisa ya di dalam tahanan ada barang haram? Kan ketat tuh, ya. Sini Orin, naik di sini Orin kalau memang mau menunjukkan dirimu yang sebenarnya, ya kan? Jangan sampai ada ada kecurigaan semu itu. Ya, ayo Orin sini Orin. Tunjukkan kejantananmu Orin, ya. Jadi pertanyaan saya ya teman-teman ya. Kenapa bisa ada barang itu di dalam itu? Terus itu barangnya siapa? Terus ditujukan kepada siapa? Ya nggak apa-apa, memang begitu. Tunjukkan kejantananmu. Apabila kamu seorang menteri, menteri sosial, ayo tunjukkan Rin. Begitu teman-teman ya. Siapa pemilik barang? Dia kan ada di dalam, ya nggak?
ya, dia kan ada di dalam. Sementara orang yang punya barang, klasik banget itu. Hah? Klasik banget, DPO tak dikenal, orang tak dikenal. Wah, ini zaman baru, zaman modern kok ya kan? Semua orang sama Pak bertanya-tanya seperti Bapak. Iya dong, iya. Makanya kita ini suarakan agar mereka juga tahu bahwa kita ini masyarakat bertanya-tanya, ya. Kak Orin suaminya lagi masuk rumah sakit. Saya doakan dari sini ya, semoga lekas sembuh ya. Makanya live TikTok ya. Live TikTok itu untuk kesembuhan, agar kita ini selalu sehat, selalu bercanda, selalu tertawa, gitu. Supaya apa namanya? Supaya kita refreshing. Ya itu pertanyaan ya teman-teman ya. Tadi ada yang tapping itu pertanyaannya. Barang ini di dalam kurungan loh. Atau kau lihat itu burung tuh di dalam kurungan, ya kan? Siapa yang ngasih makan, siapa yang kasih minum tuh tahu. Burung di dalam sangkar, gak akan bisa keluar dia. Siapa yang kasih makan, siapa yang kasih minum, siapa yang kasih mandi, itu tahu. Ngono loh. Oke, itu satu. Kalau ada burung itu tidak makan, siapa yang bertanggung jawab? Yang punya burung. Iya kan? Yang punya burung. Kalau burungnya tidak minum, siapa yang tanggung jawab? Yang punya burung. Kalau burungnya nggak makan, yang punya burung. Kalau burungnya nggak mandi, yang punya burung. Jadi gitu caranya. Ya sekarang ini kalau Ahmad Joni ada di dalam, logikanya sudah kebawa di situ. Itu satu, ya. Kemudian siapa pemilik barang itu sebenarnya? Kenapa nampak disembunyikan? Kenapa saya bilang disembunyikan? Tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Katanya DPO. DPO itu apa teman-teman? DPO. DPO itu daftar pencarian orang. Dicari atau tidak? Ya kan? Dicari atau tidak? Kalau nggak dicari ya percuma. Gitu. Harus dicari. Zaman sudah modern. Zaman ini sudah canggih. Orang yang tidak tahu aja menjadi ketahuan kok. Apalagi kalau sudah identitasnya sudah jelas. Kalau identitasnya sudah jelas, kenapa nggak bisa dicari? Kayak yang berikutnya ya teman-teman ya, yang berikutnya itu larangan untuk melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana mau keuntungan? Dibayar aja enggak. Kalau nggak dibayar, nggak ada keuntungan. Kemudian pangsa pasar. Nah ini terkait dengan merusak generasi muda. Harusnya ada alat detektor tuh ada, namanya detektor tuh ada. Ada detektor itu ketat sekali teman-teman, super ketat. Jadi hanya orang-orang internal saja di dalam yang mungkin tidak terlalu ketat. Kalau pengunjung itu teman-teman tuh ketat sekali tuh. Ada alat detektor, ada pintu yang melewati tutut, ada CCTV, dijaga lagi, yang menjaga bersenjata lagi. Mana bisa? Ketat itu. Bapak kopi ABC susunya yang suka nulis sopo toh saya tuh juga tulis, dibaca dulu tuh tulisanmu terus diartikan sendiri, kan bingung orang yang membaca itu. Aku tahu maksudnya tapi tulisannya jadi tidak sampai.
Maksudnya itu saya disuruh minum kopi susu, kopi ABC susu, maksudnya gitu. Tapi tulisannya ini, kopi ABC susu ya, yang suka diminum itu ya. Tuh, aku bukan minum kopi ABC susu. Kopi, dan begitu. Ini teman-teman harus sering-sering menyuarakan, teman-teman. Harus sering-sering menyuarakan yang teman-teman dalam hati itu pertanyakan. Karena pertanyaan-pertanyaan Anda kalau tidak dikeluarkan, itu mereka di sana itu nggak mau dengar. Diam-diam nih, aman nih, gitu. Tapi kalau terus disuarakan, terus diprotes, terus di ini, ya kan, akan memunculkan tapi nanti jawabannya, ya. Gitu teman-temanku. Jadi bagi saya tidak membela namanya narkoco, itu tidak. Saya tidak senang dengan itu, tetapi perlakuan hukumnya mulai dari bilik cinta boleh nggak dilapas, boleh pakai hitungan jam. Ya Mister, kalau kita mau besok napi, Astriani ini, ya Mister, napi bisa jadi. Iya betul, saya itu pernah kok ke dalam itu, padahal temanku sendiri itu. Wah, digeledah ini, tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu, ditaruh semua. Ketat, untuk masuk ke situ tuh ketat. Jangankan ini, wong kuasa hukum aja belum tentu kok. Itu bener nih, meskipun diizinkan, tapi ribet. Memang ya, memang diperbolehkan masuk. Nih, takutnya banding tambah vonisnya. Emang bisa. Begini cara banding itu jangan nyala-nyalain orang. Banding itu narasi hukum, dasar-dasarnya. Ini kan kalau dibanding kan judis fakti. Kalau judis fakti kan fakta. Sekarang faktanya itu jelas ada nih. Ini faktanya nih Ambar ya. Faktanya ya, siapa pemilik barang itu? Itu fakta. Tidak ada pemiliknya. Kemudian yang kedua ya, frasa menguntungkan diri sendiri. Ini silakan dibuktikan faktanya. Amar Joni ini mendapatkan keuntungan atau tidak? Mendapatkan keuntungan atau tidak? Kalau nggak mendapatkan keuntungan, frasa menguntungkan diri sendiri itu nggak ketemu. Oh no. Ini yang naik banyak sekali, ini siapa nih? Sulis Prawita. Kamu mau naik, Sulis? Mau ngobrol dengan saya gitu maksudnya? Boleh sebenarnya, kalau mau naik boleh, nanya-nanya boleh. Nanya, tapi kalau dijawab kalau dijawab gini ya, takutnya banding nambah vonis. Begini, di situ itu banding itu bisa turun, bisa naik. Nah, tergantung bagaimana naiknya. Ancaman hukuman itu bandar. Ambar, ini dengerin dulu ya Ambar ya. Vonis untuk Amar Joni ini adalah bandar. Oke, kita pakai logika dulu ya. Vonis untuk Amar Joni ini bandar. Sekarang pertanyaannya, Amar Joni ini bandar atau pengguna? Ayo teman-teman, bandar atau pengguna? Kalau bandar, mari kita bedah nih bandar. Kalau pengguna, mari kita bedah. Gitu cara kerjanya begitu. Bandar adalah, begitu. Bandar adalah, kan ada bandar, ada
kurir, ada pemakai. Nah sekarang ini dia apa? Kalau dia pengguna tidak begini nih, kalau tidak begini nih vonisnya. Kalau dia bandar, ini vonis bandar. Nah sekarang kita bantah ini bandar. Bagaimana dia bisa jadi bandar sementara dia berada di dalam ruangan yang terisolasi, gak bisa keluar. Ayo teman-teman kita ya pengguna tapi berulang kali berpotensi jadi pengedar. Gak bisa begitu. Logikanya itu. Kalau saya ini hanya konsumen, pemakai ya. Saya kan makan, tukang makan. Kalau saya hanya di warung, tidak mungkin saya bikin warung. Ya, apalagi ini namanya narkoba. Untuk menjadi seorang bandar, dia harus punya modal besar. Seperti yang kemarin kan ada Tusela dia kirim saya itu. Ada siapa namanya itu yang siapa itu yang ditangkap duluan, kemudian istrinya, anaknya. Itu bisa dilihat dari rekeningnya kalau bandar itu. Bisa dilihat dari hartanya, langkahnya, dan sebagainya. Begitu ya. Saya nggak membela namanya narkoba, tapi saya tahu kok hitung-hitungannya. Ini bandar, ini pengedar, ini kurir, ini pemakai. Ada riwayatnya, riwayat ditangkapnya dia itu 3 kali itu pemakai. 3 kali itu pemakai. Yang pertama rehab 7 bulan kalau nggak salah nih. Rehab 7 bulan pemakai kan. Yang kedua rehab 1 tahun pemakai. Kemudian ini divonis 3 tahun pemakai lagi. Kemudian sementara dia berada di dalam, ini masalahnya di situ. Dia berada di dalam yang tidak ada, kalau dia mau jadi pengedar ya, dia harus menyiapkan sedemikian rupa. Dia di dalam, ini nanti pakai bahasa pengacaranya silahkan ya. Di dalam ruangan yang terkunci, kemudian dia menyediakan begitu banyak sebagai bandar, kan nggak mungkin kan. Karena dia nggak punya akses keluar. Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apakah dia punya akses keluar untuk bertransaksi di luar sehingga ada dibawa masuk dengan santainya, kemudian diperjualbelikan. Itu kalau bandar. Kalau pemakai ya mungkin ada kesempatan ada yang kasih nih sekalian mungkin make. Aku nggak tahu ya apa masih make atau tidak, atau dari urinnya seperti apa saya tidak tahu. Kemudian kalau di dalam itu rugi dong, bandar kok hanya menjual hanya 1 lingkup blok gitu. Rugi kan? Rugi kalau bandar kok hanya menjual 1 wilayah wilayah narapidana. Rugi dong kalau bandar itu pasarnya luas seluruh, misalnya nih seprovinsi, ya gitu, itu bandar. Kok bandar kok hanya 1 blok begitu? Yang pembelinya adalah, loh kamu sudah buka? Pembelinya adalah ini. Tap layar guys. Ini anak saya guys di belakang guys tuh nih guys. Banyak banget ya. Nontonnya banyak banget. Yang pembelinya adalah hanya di lingkungan narapidana. Kalau lingkungan narapidana itu pasarnya itu pangsa pasarnya itu kecil. Kalau kecil rugi dong.